Abang, apa Dedi sekarang mencari kita? Tanya Ale menatap mainannya. Pasti, Dedi pasti juga sebenarnya menyayangi kita Ale, sahut Alvin sambil menarik mobil mainannya. Abang, kalau Dedi jemput apa abang mau pulang? Tanya Ale menatap wajah abangnya. Enggak, nanti mama nangis, jawab Alvin dengan polos. Iya, pasti mama nangis kita tinggal, kalau Dedi di rumah banyak temannya sedangkan di sini mama sendirian, pasti kalau kita pulang mama nangis, timpal Ale sambil mengembung pipinya membuat mukanya makin lucu, kalau saja Anissa melihatnya pasti pipi Ale sudah dicubit. Giana tadi malam pulang kampung bersama suaminya, karena ada keluarganya yang meninggal. Alhasil pagi ini Anissa bingung bagaimana nasib si kembar kalau dia tinggal bekerja. Aku harus bagaimana? Apa kalau aku bawa mereka aku akan dipecat, tapi di perusahaan ada peraturannya dan tidak boleh membawa anak kecil harus profesional bekerja, gumam Anissa mengacak rambutnya frustasi. Apa kalian sudah mandi? Tanya Anissa pelan. Sudah ma. Jawab keduanya sambil tersenyum lebar. Ayo pakai baju dan sarapan, kalian hari ini akan ikut mama bekerja tidak apa-apa kan? Tanya Anissa menatap keduanya. Tidak apa-apa mama, kami janji tidak akan nakal dan mendengarkan ucapan mama, jawab Alvin dengan patuh. Bagus, ini baru kesayangan kakak. Setelah selesai sarapan, Anissa mengunci pintu kontrakan. Dia sudah memesan taksi karena tidak mungkin membawa Alea dan Alvin naik ojek pasti sangat sulit. 2 jam kemudian, Anissa sudah berdiri di depan perusahaan dan memegang kedua tangan bocah itu. Lalu Anissa melirik keduanya bergantian. Kakak harus menitipkan kalian di mana? Anissa sangat bingung. Anissa membawa Alea dan Alvin masuk lobi perusahaan membuat resepsionis dan satpam mencegatnya. Maaf, apa kamu tidak membaca peraturan perusahaan? Dilarang membawa anak kecil di saat bekerja, ucap satpam itu. Dan Pak Gavin bisa saja langsung memecat kamu, sentak resepsionis itu. Maaf, tapi anak saya tidak ada yang menjaganya di rumah, saya akan menitipkan mereka di kantin. Iya sama ibu kantin, ucap Anissa. Ya sudah, tapi jangan sampai keluyuran mengganggu orang bekerja, ucap resepsionis itu dan Anissa mengangguk cepat. Enggak apa-apa kan kalau kalian berdua kakak titip sama ibu kantin? Kalian berdua jangan nakal dan harus duduk yang anteng. Kakak juga sudah membawa bekal untuk kalian berdua, takut kalian berdua lapar kalau menunggu kakak makan siang, ucap Anissa menyodorkan tas bekal kedua bocah itu. Iya ma, jawab Alea dan Alvin dengan patuh. Anissa menitipkan keduanya dengan ibu kantin. Untung saja ibu kantinnya baik dan mau dititipkan kedua bocah itu. Siang hari. Nampak di kantin sudah banyak orang yang makan siang. Anissa tadi hanya membawa bekal satu yaitu untuk Alvin dan Alea. Alhasil dia harus makan siang di kantin sekaligus mengajak kedua bocah itu. Pastinya mereka juga sudah lapar. Anissa, mereka anak siapa? Tanya Cinta heran, karena melihat Anissa menghampiri kedua bocah yang tampan dan cantik. Apa anak kamu? Tapi enggak ada mirip-miripnya, celetuk Cinta. Mama, kami anak mama, jawab Alvin membuat Cinta langsung melotot mendengarnya. Yang benar aja Nis, anak kamu sudah sebesar ini. Tanya Cinta membuat Anissa hanya bisa nyengir kuda. Bukannya kamu lajang, belum pernah menikah? Tanya Cinta lagi, membuat Anissa menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Nanti lagi ngobrolnya, kita pesan makanan dulu, ucap Anissa. Anissa meminta Alvin untuk duduk dan sedangkan Alea harus diangkat karena badannya yang pendek membuat yang melihatnya jadi gemas. Anak siapa ini Nis? Anak kamu. Wah lucu banget, ucap staf lain yang langsung mencubit pipi Alea membuat Alea langsung mengerucut bibirnya kesal, karena perempuan tadi mencubit pipinya tidak kira-kira.
Ale kenapa? Tanya Alvin pelan. Sakit pipi Alea? Enggak suka dicubit kayak gitu, gerutu Alea sambil mengerucut bibirnya kesal. Lain kali kalau ada yang mencubit pipi kamu dengan keras hingga sakit, langsung gigit aja tangannya, bisik Alvin membuat Alea mengangguk. Sedangkan Anissa mengambil makanan bersama Cinta. Keduanya sama-sama membawa 2 piring soto ayam. Kita makan siang sama ini aja, enggak apa-apa kan? Tanya Anissa. Enggak apa-apa Mama, apapun akan kami makan yang penting sama Mama, sahut Alvin membuat Anissa mengelus pucuk kepala Alvin dengan sayang, dia paling bisa membuat Anissa selalu terharu mendengar ucapannya. Terlihat seorang CEO dan asisten serta sekretarisnya memasuki kantin. Wah pertama kali masuk kantor, Pak CEO langsung makan siang di kantin. Iya, lihatlah gaya berjalannya sangat gagah dan berwibawa. Celetuk kedua staf perempuan itu. Alea dan Alvin yang tidak sengaja menoleh ke arah pintu masuk kantin langsung membulatkan matanya. Keduanya pun saling pandang. Alvin langsung turun dari kursi dan membantu adiknya untuk turun. Kalian berdua mau kemana? Apa mau ke toilet? Tanya Anissa, namun keduanya hanya menggeleng. Mereka berdua malah berjalan menuju pintu yang di sana sedang ada pemimpin perusahaan dan asistennya. Dedi, panggil Alea pelan membuat Gavin dan Jay langsung menoleh. Namun Alvin hanya diam, dia takut dadinya tidak menghiraukan mereka berdua. Karena melihat Jay yang hanya diam, Alvin pelan-pelan menarik pergelangan tangan adiknya. Abang, Alea mau Dedi, ucap Alea dan semua orang mendengar ucapan Alea. Apalagi Anissa dan Cinta, mereka berdua bahkan kaget dan syok dari sejak melihat Alea dan Alvin yang berjalan mendekat ke arah Jay. Gavin dan Jay tentu saja kaget karena melihat Alea dan Alvin tiba-tiba ada di kantin perusahaan. Grab, Alea, Alvin kenapa kalian bisa ada di sini? Dedi mencari kalian. Dedi kira kalian diculik orang jahat, ucap Jay langsung memeluk kedua anak kembarnya. Para karyawannya sangat tertegun, karena mendengar bos mereka mengatakan dirinya Dedi. Tidak ada yang tahu kalau Jay sudah punya anak istri, semua orang hanya mengira dia masih lajang. Bahkan sekretarisnya pun tidak tahu, perempuan yang bernama Laila itu hanya bisa terdiam tertegun. Anissa, apa itu? Bukankah mereka anak kamu? Lalu kenapa mereka memanggil Pak CEO dengan panggilan Dedi? Jelaskan Nis, ucap Cinta memaksa. Sedangkan Anissa malah tertegun di kursinya, dia sampai tidak berkedip. Tentu saja dia sangat syok melihat semua yang terjadi sekarang ini. Apa aku sedang mimpi? Kenapa mereka berdua memeluk pemilik perusahaan ini? Bisa mampus aku, gumam Anissa menepuk jidatnya. Anissa memberanikan diri berjalan mendekat ke arah Alvin dan Alea. Alvin, Ale, ayo ikut mama, dia bukan Dedi kalian. Pasti kalian berdua salah orang, ucap Anissa membuat Jay menatap dia tajam. Alea dan Alvin pun langsung melepaskan pelukannya, mereka berdua bisa-bisanya melupakan mama baru mereka. Abang, kita tetap tinggal sama mama kan? Ale enggak mau pisah sama mama, bisik Alea. Iya, abang juga mau sama mama aja, lagian Dedi jarang ada waktu juga buat kita, bisik Alvin. Jay menaik turunkan alisnya menatap kedua anaknya yang sedang bisik-bisik. Siapa kamu? Tanya Jay menatap datar Anissa. Saya ibu mereka, apa Anda tidak mendengar kalau mereka memanggil saya mama? Tanya Anissa sambil melindungi si kembar takut bosnya itu menyakiti mereka berdua. Di mana kamu menemukan mereka? Tanya Jay datar. Apa maksud Anda? Mereka berdua anak saya, jangan ngadi-ngadi deh Pak, saya minta maaf karena mereka salah memeluk orang karena mereka begitu merindukan papanya, hanya saja papanya sudah meninggal, ucap Anissa dengan raut wajah memelas memperlihatkan kesedihannya.
Dia yakin kalau Jay hanya orang yang tidak mengenal si kembar, dan kedua bocah itu salah memeluk orang pikirnya. Jay mengepalkan telapak tangannya yang menggantung, bisa-bisanya dia dikatakan sudah meninggal. Oh ya, ternyata bapak orang kaya rupanya kenapa hari itu tidak ganti rugi karena sudah menabrak saya. Ketus Anissa. Dia tidak takut kalau bakalan dipecat dari perusahaan itu, karena dia sangat membenci dua orang di hadapannya saat ini. Alea, Alvin, apa kalian berdua mengenal orang ini? Pasti tidak kan? Kalian berdua pasti salah orang karena dedi kalian berdua kan sudah meninggal, ucap Anissa. Alea dan Alvin saling tatap, lalu keduanya mengangguk karena mereka berdua tidak ingin dipisahkan dengan Anissa. Perempuan yang sudah mereka berdua anggap seperti mama kandungnya sendiri karena selama ini mereka berdua tidak pernah merasakan kasih sayang dari seorang ibu, yang seperti Anissa berikan. Jay dan Gavin hanya bisa membelalakan matanya melihat Alvin dan Alea yang menganggukkan kepalanya, yang artinya mereka mengiyakan kalau dedi mereka sudah meninggal. Anda sudah melihat bukan? Jawaban kedua anak saya, ucap Anissa tersenyum bangga, karena dia juga tidak ingin kehilangan si kembar yang sudah dia sayangi seperti anak kandungnya sendiri. Apakah kamu yakin kalau mereka berdua anak kamu? Tanya Jay berjalan mendekat ke arah Anissa. Semua karyawan yang melihat itu pada bisik-bisik, karena melihat Anissa yang begitu berani berbicara seperti itu dengan bos mereka. Tentu saja. Coba Anda tanyakan kepada mereka berdua, ucap Anissa. Apa perempuan ini ibu kalian? Tanya Jay dengan tersenyum licik. Dia yakin si kembar pasti menggelengkan kepalanya, karena Anissa memang bukan ibu kandung mereka, pikir Jay. Namun reaksi Jay langsung berubah datar, ketika melihat anggukan kedua bocah itu. Bagaimana? Apa Anda sudah puas bertanyanya? Kalau begitu saya permisi karena kedua anak saya sudah pastinya lapar, saya minta maaf karena mereka sudah berani memeluk Anda, ucap Anissa berjalan menarik tangan kedua bocah itu. Namun seketika dia menghentikan karena mendengar ucapan berat bosnya. Karena kamu sudah berani mencuri kedua anak kembar saya, maka kamu harus menerima hukumannya. Saya rasa Anda salah orang, Pak. Siapa yang menculik anak kembar Bapak? Lain kali cari dulu bukti, baru Anda bisa menuduh orang seenak jidat Anda, sahut Anissa sambil bersungut-sungut kesal. Gavin ingin menyela ucapan Anissa, namun Jay menahannya karena banyak karyawan yang melihat ke arah mereka. Baiklah, saya berharap kamu sanggup memenuhi kebutuhan mereka berdua, ucap Jay datar. Tentu saja, saya bekerja keras untuk kedua anak saya, jawab Anissa lalu menarik pelan tangan si kembar. Sedangkan Alea menoleh ke belakang lalu memperlihatkan deretan giginya kepada sang dedi sambil tersenyum manis. Jay menyunggingkan senyumnya melihat kedua anak kembarnya baik-baik saja. Dari kejauhan Jay melihat Anissa yang begitu menyayangi kedua anak kembarnya. Mama kembali kerja lagi, kalian berdua tunggu di sana aja, jangan kemana-mana nanti Mama bingung mencari kalian berdua. Ucap Anissa mengingatkan dan keduanya mengangguk patuh. Cium dulu Ma, ucap Alea. Anissa mengiyakan, dia mencium pipi Alea dan pipi Alvin secara adil. Tante mau dong dicium kalian, ucap Cinta nyengir kuda. Alea menggeleng cepat dan Alvin pun melakukan hal yang sama. Pelit banget sih, anak kamu jual mahal semua nis, sungut Cinta membuat Anissa terkekeh. Anissa kembali bekerja lagi dan meninggalkan si kembar di kantin. Di kantin kantor itu membayarnya sebulan sekali ketika sudah gajian, jadi walaupun lagi bokeh tetap bisa makan siang. Sedangkan Gavin dan Jay masih di kantin. Bawa mereka berdua ke ruangan saya Gavin, bujuk mereka, ucap Jay datar. Gavin beranjak dari tempat duduknya lalu berjalan mendekat ke arah Alea dan Alvin. Om Gavin, sapa Alea dan Alvin yang melihat Gavin tersenyum dan mendekat ke arah mereka berdua.
Bu, saya bawa mereka berdua sebentar, nanti saya antarkan ke sini lagi, ucap Gavin kepada ibu penjaga kantin itu. Nampak perempuan parubaya itu hanya mengangguk pelan. Tapi mama bilang kami gak boleh kemana-mana om, ucap Alea mendongakkan kepalanya. Apa kalian berdua tidak kangen sama Dedi? Nanti om antarkan ke sini lagi dan mama baru kalian itu tidak akan tahu, bisik Gavin. Dia harus bisa merayu kedua bocah itu. Benarkah, om akan mengantarkan kami ke sini lagi? Tanya Alea dengan wajah penuh harap. Ya, om janji, ucap Gavin. Sini om gendong, tawar Gavin sambil merentangkan tangannya. Alea langsung mengulurkan tangannya dan digendong oleh Gavin, sedangkan Alvin hanya berjalan sambil berpegangan dengan Gavin. Ketika melewati meja para staf, mereka semua langsung bisik-bisik, karena mereka jelas melihat siapa yang digendong Gavin barusan. Sebenarnya siapa kedua bocah itu? Bukankah mereka hanya anak dari cleaning service tapi kok bisa kenal sama Pak Gavin dan lihat mereka ke ruangan Pak CEO? Sebentar mereka ada hubungan apa? Tidak mungkin kan kedua bocah itu anaknya Pak CEO walaupun wajahnya begitu mirip. Mungkin hanya keluarga atau kebetulan mirip aja. Kurang lebih seperti itulah para staf itu bisik-bisik. Pak Gavin, sebenarnya kedua anak ini ada hubungan apa sama Pak J? Kok sekarang Pak Gavin membawa mereka berdua ke sini? Tanya Lalia. Tidak perlu tahu, karena ini urusan Pak J. Kamu hanya cukup diam melihat saja, sahut Gavin. Baiklah Pak, sahut Lalia lalu kembali ke kursi kerjanya. Setauku Pak J masih lajang dan jomblo, jadi mana mungkin kedua bocah itu adalah anaknya. Kalau dia punya istri pun aku tetap akan menyukainya, gumam Lalia. Ternyata perempuan itu menaruh hati dengan J. Aku sudah lama menyukai dan memberi perhatian untuk dia, tapi kenapa dia terlihat biasa-biasa saja, dan tidak pernah mengajak aku berkunjung ke rumahnya, padahal aku adalah sekretarisnya, gumam Lalia lagi. Sedangkan di dalam ruangannya, Alea dan Alvin duduk manis di sofa. Keduanya hanya diam karena mengingat selama ini dadinya itu selalu marah dan tidak pernah menghiraukan mereka berdua. Jay berjalan lalu duduk di sofa single menatap keduanya yang hanya diam. Kenapa diam hem? Apa kalian berdua tidak merindukan Dedi? Tanya Jay dengan lirih. Kami merindukan Dedi, tapi kok bisa Dedi ada di sini? Tanya Alea heran, membuat Jay terkekeh mendengarnya. Ini tempat kerja Dedi, perusahaan milik Dedi, tentu saja Dedi berada di sini, jawab Jay menatap Alvin. Karena bocah itu hanya diam dari tadi, tidak ada niat sama sekali untuk menyapanya. Apa kami lama di sini? Nanti mama mencari kami, ucap Alvin tiba-tiba membuat Jay tertegun. Padahal dia adalah papa mereka tapi Alvin lebih mengkhawatirkan perempuan yang notabene-nya bukan ibu kandungnya itu. Kenapa kalian ada bersama perempuan itu? Dia mama kami Dat, jawab Alvin membuat Jay hanya bisa menghembuskan nafasnya panjang. Iya, mama kalian, kenapa kalian kabur dari babysitter Nia? Tanya Jay. Kami tidak kabur Dat, kami diajak Kak Nia bermain hingga sore hari, lalu kami diajak ke mall juga hingga malam hari baru kami makan, setelah itu kami pulang naik taksi tapi Alvin dan Alea mengantuk dan kami tidur, setelah bangun aku sudah di rumah mama, jawab Alvin. Mama yang gendong abang? Abang tidur di depan rumah mama itu? Alea bangun karena dingin Dat. Terus mama sudah di depan muka Ale gini dekat banget Dat, ucap Alea menjelaskan dengan ucapan yang tidak terlalu Jay pahami. Maksud kamu, mama baru kamu itu membangunkan kamu? Enggak Dat, tapi Ale bangun karena dingin dan mama udah di depan muka Ale, jawab Alea berusaha menjelaskan. Jadi, kalian berdua tidak kabur. Sepertinya kalian berdua akan aman tinggal sementara dengan mama baru kalian itu,
biar Dedi yang memberikan hukuman untuk babysitter Nia karena sudah sengaja meninggalkan kalian di depan rumah orang, ucap Jay dengan suara yang berat, karena dia menahan emosinya setelah tahu kalau Nia adalah dalang semuanya. Rupanya perempuan itu sedang ingin bermain-main dengannya. Apa kalian berdua senang tinggal dengan Mama? Tentu saja Dat, Mama menyayangi kami, Mama hari itu juga sakit Dat. Kasihan Mama tiap hari kerja, lirik Alea dengan wajah yang terlihat sedih. Apa-apaan perempuan itu? Dia sudah mempengaruhi otak kedua anakku agar lebih kasihan dengannya. Dia sengaja agar kedua anak ini bisa menurut dengannya, batin Jay dengan sangat kesal. Kalian lebih perhatian dengan Mama baru kalian itu dibandingkan Dedi. Tanya Jay membuat Alea dan Alvin saling pandang. Dedi saja dulu selalu cuek dengan kami, Dedi tidak menyayangi Ale dan Abang, ucap Alea dengan mata yang berkaca-kaca. Jay langsung mendekat lalu memeluk putrinya. Maafkan Dedi sayang, maafkan Dedi. Dedi menyayangi kalian berdua. Apa kalian mau nanti tinggal sama Dedi lagi? Tanya Jay, matanya memerah karena menahan tangis. Alea dan Alvin saling pandang. Alea dan Abang tidak mau meninggalkan Mama Dat, nanti Mama nangis, adu Alea dengan wajah memelas. Nangis kenapa? Dia sudah besar mana mungkin menangis, lagian kalian itu anak Dedi bukan anak dia, kesal Jay. Karena anaknya lebih berpihak kepada Anissa. Tapi dia Mama kami Dat, bela Alvin membuat Jay hanya bisa menghela nafasnya berat. Kenapa kalian memanggil dia Mama? Dia bukan Mama kalian, tegur Jay membuat Alea dan Alvan langsung menatapnya sengit. Dia Mama kami, kalau Dedi tidak suka dengan Mama, kami tetap menyayangi Mama dia tetap Mama kami, ucap Alea dan Alvin bersamaan. Alea bersedekap dada sambil memberengut wajahnya kesal. Sedangkan Alvin hanya memperlihatkan wajahnya yang datar. Antar kami ke tempat tadi Dat, nanti Mama mencari kami, ucap Alea dengan wajah memelas. Tidur saja di sini, nanti perempuan itu akan menjemput kalian di sini, ucap Jay. Tapi Dat, tidak ada tapi-tapian, kalau tidak kalian akan Dedi bawa pulang, ancam Jay. Alea dan Alvin menurut, keduanya memang mengantuk dan lelah, karena di kantin hanya duduk dan kadang diajak berbicara oleh ibu kantin. Tidak lama kedua bocah itu pun tertidur dengan duduk bersandar di sofa. Jay yang melihat itu langsung mengangkat Alea ke kamar lalu mengangkat Alvin. Tidurlah, Dedi sangat menyayangi kalian, untuk sekarang Dedi izinkan kalian tinggal dengan perempuan itu tapi tidak untuk nanti karena Dedi akan menjemput kalian, ucap Jay lalu mengecup kening kedua anaknya. Beberapa jam kemudian, para staf sudah bersiap untuk pulang, para pegawai cleaning service pun sama. Anissa berjalan ke kantin dengan wajah sumringah, karena mereka bertiga akan pulang. Anissa yakin kedua bocah itu sudah bosan menunggunya. Bu, anak saya mana? Tanya Anissa heran, karena Alea dan Alvin tidak terlihat. Itu. Dibawa sama Pak Gavin, jawab ibu penjaga kantinnya. Maksudnya Bu? Dibawa Pak Gavin, asistennya Pak CEO, jawab ibu itu membuat Anissa tertegun dan syok. Siapa sebenarnya laki-laki itu? Kenapa Alea dan Alvin mau-mau saja dia bawa? Astaga mereka itu orang jahat yang sukanya ngomong kasar, jangan sampai Alea dan Alvin mendengarkan ucapan kasar mereka, batin Anissa. Kalau begitu terima kasih banyak Bu, ucap Anissa lalu melangkah kakinya buru-buru keluar dari kantin.